Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Poltek Senar Mas Grokol, tepatnya kelompok 6. Kami akan mewawancarai Pak Zainal selaku kepala toko di Solowayan Jensut tentang supply chain. Perkenalkan, nama saya Ilham Budi Kusuma. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Akbar Alfaro. Perkenalkan, nama saya Agustinus Fernando Batan. Perkenalkan, nama saya Diah Ayu. Nama saya Trijuni Wardania. Kami dari Pak dari Poltek Senar Mas Grokol ditugaskan untuk mewawancarai tentang supermarket, tentang supply chain-nya, rantai pasoknya Pak. Jadi langsung aja ke pertanyaannya Pak. Awal sejarah mulainya dibangun ini seperti apa Pak? Dan awal modalnya seperti apa Pak? Bangunnya Solo-Soloan ini. Oh, jadi kalau awal mulanya sih dulu nggak di sini, dulu di depan tepian itu, sebelum tepian itu. Kalau awalnya tahunnya tepatnya kurang tahu, cuman untuk yang di sini sekitar tahun 2015-2016 untuk yang di sini, yang di Sudirman. Ya, jadi dulu tuh bukan supermarket, cuma toko pinggir jalan. Ya, cuman ownernya karena tekun, jadi sampai berkembang sampai ada 6 cabang sampai sekarang ini. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak. Bagaimana cara Bapak mendapatkan barang dalam menjalankan usaha ini Pak? Oh, untuk barang itu banyak yang pilihannya. Cuman ada kendala di penyediaan barangnya. Contoh, kita membutuhkan berapa barang, terkadang untuk agen lokal itu tidak mampu. Makanya kita mendatangkan dari luar kota. Kalau dulu itu cuma dari Samarinda aja. Nah, kalau sekarang pilihannya ada dari Surabaya, terus dari mungkin di kota-kota besar lainnya juga bisa. Oke Pak. Selanjutnya, barang terlaris di toko ini apa Pak? Misalnya, kalau item barang di toko ini ada 13.000 item. 13.000 item. Dari 13.000 item itu barang paling dicari atau paling sering kita harus mempunyai stok barang banyak itu ada sekitar 3.000. Ya, itu 3.000 itu selalu ya selalu. Jadi sekitar 20%. Barangnya macam-macam, ada dari produk susu. Kalau susu mungkin dari mereknya sekian, susu bayi. Nanti ada juga kalau beras itu hampir semua beras itu laku. Kalau air mineral, aqua di mineral itu paling laku. Atau air mineral yang bentuk kemasan yang ini itu pasti laku. Kalau yang berasa itu ada teh kotak itu pasti juga paling laku. Aqua Pak. Jadi kami akan bertanya tentang rantai pasok Aqua dari suppliernya, bagaimana cara distribusinya, dan sampai ke sini dan sampai ke konsumen itu seperti apa Pak. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak, kendala apa saja yang Bapak alami selama menjalankan usaha ini? Kendala itu pasti tentu pertamanya pelayanan ya. Ya, itu nomor satu itu pelayanan. Kadang yang namanya konsumen atau pelanggan atau pembeli itu tidak bisa salah. Itu kuncinya. Jadi kalau ada yang komplain, meskipun pelanggan yang mungkin yang keliru, kita tidak bisa menyalahkan pelanggan. Itu kuncinya. Ya, jadi pelayanan nomor satu. Kedua itu pasti barang yang saya sebutkan poin pertama tadi, yang di lokal itu tidak bisa selalu ada barang. Makanya kita harus putar otak gimana caranya barang itu harus selalu ada, entah itu dari luar kota, luar pulau, kita harus selalu cari. Kendalanya itu yang paling sering terjadi. Jadi Bapak dan langsung dari PT Aquanya, misalnya Aqua ke PT Aquanya atau Ya, ke pihak ketiga dulu? Lokal dulu, kita Lokal. mendatangkan dari agen dulu. Kalau agen kosong kita langsung ke pabrik. Oke Pak, selanjutnya bagaimana kemajuan usaha yang Bapak tekuni sekarang? Gini, intinya kita kan harus menjaga yang seperti pelayanan terus barang itu usahakan lengkap. Pasti itu kan omset datang, kita pasti ingin buka lagi. Ya, dari satu toko jadi 2 toko,
kita tingkatkan di salesnya. Kalau misalkan sales itu naik, ya kita akan buka lagi. Dan selanjutnya begitu. Jadi peningkatan lebih ditingkatkan di pelayanan sama di penjualan. Cuma itu sih kuncinya. Saya nanya tentang ke manufaktur supermarket nih Pak. Hmm. Di mana biasanya Bapak melakukan pembelian barang seperti Aqua? Di mana biasanya? Di Samarinda atau di Surabaya? Kalau yang Oh, sering, kosong. kalau sekarang yang kalau sering kosong kan galon ya. Kalau galon kita di Surabaya, kita datangkan langsung dari kapal. Kalau untuk yang botol kita masih ngambil di sini ya. Memang kalau memang benar-benar terlalu lama durasinya kosong, kita ya datangkan juga dari Surabaya. Dua Pak, biasanya berapa banyak Bapak memesan barang baik dalam sekali pembelian? Paling banyak 1 kontainer. Itu Iya. tercampur Pak, ada aqua misalnya dan Yang sering 1 kontainer cuma aqua galon aja itu kan sampai 1000 pieces. 1000 pieces. Ya, kalau barang-barang lain itu paling kita datangkan dari Samarinda itu 2 truk. 2 truk itu 2 kali antar ya. Misalkan sekarang datang, besok-besoknya datang lagi dalam seminggu 2 kali. Barang yang Bapak pesan dikirim melalui jalur apa Pak? Darat. Kalau luar kan pakai paling kapal kan. Pak, Ya, kalau dari Samarinda ya itu tadi truk darat. Berarti ada 2 Pak, dari laut. Ya, sama darat. Berapa lama barang yang Bapak pesan itu sampai? Kalau dari Samarinda itu paling cepat 2 hari 2 malam, paling lama 4 hari, kan pasti kan ada kendala di Siap. jalan. Apalagi kapal, kalau kapal mungkin sampai 10 hari, tergantung kendala, bisa cepat juga seminggu. Itu juga tergantung kendala di laut juga kan, cuaca. Pak, kira-kira berapa biaya yang Bapak perlukan untuk melakukan pengiriman barang? Oh, kalau itu beda-beda sih. Kalau Aqua itu mungkin kalau tadi kalau belum berubah itu per item atau per kilo ya itu 3.000. 3.000 per kilo. Nah, antara per pieces per koli atau per kardus itu 3.000 kalau nggak salah, kalau belum berubah ya. 3.000 sampai 5.000 kalau nggak salah. Pak, tindakan seperti apa yang Bapak lakukan apabila terjadi suatu masalah seperti pengiriman barang yang tidak datang sesuai dengan estimasi barang itu? Yang jelas kita cari lagi barang tersebut. Misalkan tadi Aqua, ternyata kita yang di sini kekosongan, ternyata kita pesan di luar, misalkan di Surabaya. Ternyata waktu di perjalanan mungkin tadi 2 minggu ya. Oh, ternyata 2 minggu belum datang, di agen lokal ada, kita langsung ambil. Atau kita nyari lagi di Samarinda. Jadi ada tiga tujuan sih, lokal, Samarinda, atau di Pulau Jawa. Nah, kayak gitu. Jadi kita harus tetap mencari. Untuk konsumennya, berapa lama estimasi waktu barang tersebut habis, lalu dipesan kembali, dan jika barang tersebut sudah ada yang expired, tindakan apa yang Bapak lakukan? Habis. Sebelum habis. Sebelum habis bisa Ya, kembali. kalau misalkan kita menunggu habis, kita kehilangan sales. Ya, contoh le mineral atau Aqua itu kan cepat. Ya, kalau itu ada minimum stok. Contoh misalkan Aqua, kalau sisa stok kita 50 dus, kita harus pesan lagi. Nggak boleh sisa di panjangan, itu nggak boleh. Itu harus sisa stok yang ada di gudang. Jadi setiap barang itu ada minimum stok. Kapan kita harus order? Oh, ini stoknya tinggal 50, ya sudah order lagi 100 dus misalkan, atau 500 dus. Kayak gitu. Kalau misalnya barang itu expire, seperti apa tindakan yang Bapak lakukan? Expired itu penarikan di pajangan itu 3 bulan sebelum. Jadi sebelum expired kita sudah tarik. Misalkan expirednya sekarang bulan Oktober. Ternyata ini kan Desember misalkan. Kalau ada expired bulan Desember, bulan ini sudah ditarik. Hampir 3 bulan. Ya, 3 bulan sebelum kita harus tarik. Dan itu nanti barang expired itu kita retur ke agen. Mungkin itu ya Pak, yang kami tanyakan dan kami sampaikan. Ya, Mungkin terima kasih Pak. ya, sama-sama. Terima kasih banyak Pak. Ya, Terima kasih, Pak. ya, Terima kasih. Makasih Pak ya. Sofia. Sukses selalu ya. Terima kasih Pak. Sekian video wawancara tentang supply chain di supermarket Solo Swalayan Jensut dari kami kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.